Ya, sahabat Retnas, kali ini kita kedatangan tamu istimewa yang merupakan seorang aktivis tahun 98 dan sekarang mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Please welcome Budiman Sujatmiko. Halo sahabat Retnas. Saya udah pakai jaket Retnas nih. Dan saya ingat Bang Budiman juga hadir pada saat acara di SCBD kemarin ya Bang. Deklarasi ya. Deklarasi di mana Gibran Rakabuming datang. Ya, betul. Sama lihat. Sama-sama cuma point of view-nya beda Bang. Oke. Wah, hadir. Udah firm ini barang. Ya. Bang, Ya. kita panggilnya Bang aja ya. Boleh terserah. Ya. Nggak apa-apa. Aku ini, luar biasa kedatangan Bang Bidan karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan baik dari saya maupun dari netizen Bang. Oh gitu ya. Banyak Bang. Tapi sebelumnya mungkin kalau kecilnya Bang Budiman di mana dan sebagainya mungkin kita bisa cek Wikipedia ya. Tapi karena kedatangan hari ini boleh ceritain sedikit nggak Bang dari mulai kecil sampai Bang Budiman bisa menjadi aktivis dan dikenal sebagai aktivis 98. Wah, panjang sekali ya, udah 53 tahun yang lalu Iya. semuanya ya. Ya kecil saya lahir di kota kecil Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Saya sejak kecil oleh orang tua saya dititipkan oleh kakek nenek saya. Oh, jadi besar kakek nenek? Ya, dari kakek nenek saya di sana, kebetulan kakek saya seorang kepala desa. Saya jadi tinggal di desa dan di kota kecil. Ya tentu saja tidak banyak informasi pada waktu itu, listrik pun belum ada, begitu ya. Bermain saya di kalangan teman-teman petani, pedagang kecil, di kota kecil, nyaris gak ada apa-apa. Tapi kebetulan saya punya kakek itu orang yang suka mendongeng. Dongeng. Politik? Dongeng sejarah. Oh, sejarah. Mendongeng masa mudanya, waktu berjuang melawan Belanda, gitu, perang kemerdekaan. Jadi dongeng-dongeng masa kecil tentang heroisme, patriotisme itu yang ditanamkan atau tertanam entah sengaja atau enggak saya tidak tahu, tapi yang jelas saya menikmatinya. Ya kadang-kadang dongeng tentang kancil menculik timun sih, Standar anak kecil ya? standar anak kecil gitu, tapi saya tidak pernah meminta itu diulangi. Tapi kalau dongeng tentang dia berjuang waktu melawan Jepang, melawan Belanda, kemudian menjadi kepala desa, gejolak politik tahun 50-an, 60-an di desa saya, tentu saja juga cerminan Indonesia, itu selalu saya minta diulangi terus menerus, padahal dongengnya sama saja. Isinya sama? Tapi saya selalu minta itu diulangi. Kelihatannya asik banget ya, zaman perjuangan itu. Sehingga kemudian yang tertanam di benak saya, wah boleh juga kalau suatu saat saya dewasa, saya bisa melewati masa muda yang keren dan heroik. Seperti saya. Seperti itu sebenarnya. Asal muasalnya dari dongeng kemerdekaan ya? Dari dongeng perang kemerdekaan. Oke, berarti look up to-nya siapa pahlawan heroik yang ada di kepala seorang remaja ataupun anak kecil yang bernama Budiman Sujatmiko? Bung Karno. Bung Karno. Karena kakek saya sudah bercerita tentang Bung Karno. Oh. Gitu. Pun ketika saya sudah pindah ke Bogor, ke orang tua saya, pun orang tua saya kebetulan banyak koleksi buku. Meskipun orang tua saya bukan orang politik ya, pegawai biasa. Ibu saya juga ibu rumah tangga, tapi kebetulan nggak tahu lah, bapak saya suka cerita tentang politik, ibu saya suka cerita tentang sejarah, tentang perang, tokoh-tokoh dunia. Tokoh-tokoh dunia suka diceritakan oleh bapak ibu saya waktu saya kecil. Tentang John Kennedy, tentang Nehru, Perdana Menteri India, tentang Napoleon Bonaparte, tentang Genghis Khan. Itu suka diceritakan pada saya waktu kecil. Ya, suka diceritakan pada saya waktu kecil. Dan titik poin setelah didongengkan gitu ya oleh orang tua dan kakek nenek, titik poin menjadi aktivisnya itu gimana tuh Bang? Nah, agak susah juga kalau menelacak. Aktivisme itu tergantung dari apa. Kalau dari diskusi politik, itu saya sejak SMP. SMP ya? SMP. Saya SD sih udah baca Kompas Bang. Iya. Udah tahu nama menteri zaman Pak Harto. SMP. Diskusi politik dengan beberapa teman, segelintir teman saja. Ketika saya SMA di Jogja ya, saya mulai bergaul dengan mahasiswa aktivis. Waktu itu belum banyak demo sih, hanya sekedar kelompok-kelompok diskusi. Sehingga saya sejak SMA ikut kelompok diskusi mahasiswa di Jogja. Begitu. Dan itu kemudian saya berpikir,
suatu saat saya harus jadi aktivis lah, kira-kira begitu. Jadi dari Bogor pindah ke Jogja gitu ya, dan kemudian memulai aktivis gitu ya. Tapi dari aktivis saya baca dan saya pernah nonton juga menjadi aktor. Oh enggak, jomblo saya ingat waktu itu. Iya, ada beberapa film tapi ya sekedar numpang lewat saja. Itu casting apa emang ditawarin apa? Ditawarin oleh teman saya, Hanum Bramantyo. Oh, Hanum Bramantyo kawan. Teman saya, dan kemudian menawarkan seperti itu, dan menurut saya nggak tahu kenapa dia merasa bahwa saya harus suka muncul di film begitu ya. Ya, saya nggak pernah latihan aktor, saya nggak pernah ikut latihan apapun ya. Alami saja, kemudian oke, harus melakukan ini, melakukan itu. Yang menarik ya, film terakhir tentang Bung Karno, tentang Soekarno, ikut seperti itu. Ya. Kembali ke aktivis nih Bang. Kembali ke aktivis. Saya juga mengenal Bang Budiman ini sebagai aktivis 98. Nah, menarik nih Bang. Menarik bahwa saya juga membaca di media gitu ya, bahwa Pak Prabowo kan sekarang firm ya, sudah mendukung Pak Prabowo kan ya dalam acara Rektas. Itu pernah mencari Bang Budiman gitu. Tahun 98 itu. Ya kan? Dan pernah juga itu saya baca bahwa Bang Budiman ini kami hitamkan di peristiwa 27 Juli ya. Udah Tuli tahun 96. Ya, berceritain Bang. Iya, jadi peristiwa 96 itu karena pada waktu itu kan Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI akan digulingkan oleh Pak Suryadi yang didukung oleh pemerintah Orde Baru. Saya dengan teman-teman aktivis pro demokrasi membela posisi Ibu Megawati. Sehingga ketika terjadi perebutan paksa atas kantor PDI tanggal 27 Juli tahun 96 ya, bukan semua orang PDI, semua masyarakat Jakarta marah dan kemudian melakukan perlawanan dan pembakaran di mana-mana. Saya ingat ya. Tapi yang tidak ada pembakaran toko-toko, ada pembakaran kantor-kantor pemerintah, mobil-mobil pemerintah segala macam. Nah, saya dituduh mendalangi pembakaran dan kerusuhan itu tahun 96. Kambing hitamkan. Dan saya kan memang sebelumnya tanggal 22 Juli bikin partai PRD. Iya, PRD. Partai Rakyat Demokratik dan itu masih ada Bang? Apa? Nggak lolos PT ya? Oh, enggak, waktu udah kuliah, dulu ya. Waktu itu saya tahun 96 dengan teman-teman bikin PRD, dan memang waktu itu meminta agar ada perubahan di Indonesia, agar ada demokratisasi, agar Pak Harto turun segala macam. Dan manifesto yang kita bicarakan tanggal 22 Juli 96, kemudian 27 Juli ada kerusuhan, ya disambung-sambungkan lah. Bahwa seolah kita adalah peristiwa 22 Juli itu seolah sebagai sebuah prakondisi atau menciptakan kondisi agar terjadi kerusuhan. Padahal kerusuhan itu sendiri adalah reaksi atas penyerbuan kantor PDI gitu ya. Yang kita terlibat dalam advokasinya tapi tidak mengendarai kerusuhannya. Kita membela posisi Ibu Megawati pada waktu itu. Kira-kira begitu. Betul. Saya masih ingat sih. Oh, masih ingat ya? Iya, apalagi kan ini Retas ini banyak pengusaha muda kan. Jadi dia pengen dengar gitu kan. Ya, pada waktu itulah. Karena memang tanggal 22 Juli saat kita bikin PRD, kita minta agar ada demokratisasi di Indonesia. Bukan cuma kita minta Pak Harto turun, kita juga ingin adanya pembangunan ekonomi, pertanian, pembangunan industrialisasi, pembangunan desa, pembangunan teknologi, pendidikan dan kesehatan di era pemerintahan baru kelak kalau terjadi demokratisasi. Jadi kalau sekarang Pak Jokowi dan Pak Prabowo bicara hilirisasi, sebenarnya logikanya bisa ditarik dengan apa yang menjadi kami tuntut pada waktu itu. Iya, artinya jadi saat saya mendukung Pak Jokowi dan kemudian saat mendukung Pak Prabowo, akarnya bisa kita tarik memang perjuangan kita dulu. Keberlanjutan ya? Keberlanjutan dari apa yang dulu kita perjuangkan gitu. Tanggapan hilirisasi sendiri? Ya, saya kira itu adalah keharusan satu-satunya cara untuk membuat Indonesia tidak lagi sekedar menjadi negara yang menjadi objek pengelolaan eksploitasi sumber daya alam. Bagaimana sumber daya alam kita yang sangat kaya dengan keanekaragamannya, keragamannya yang terkaya, sumber daya alam di darat dan di laut nomor 1 di dunia. Menurut saya sudah saatnya bangsa Indonesia menikmati itu dengan mengolah dan mengelolanya, memproduksinya menjadi finish product ya, finish goods oleh pengusaha-pengusaha Indonesia. Jadi di dalam soal ini Reptas menjadi penting banget untuk mendukung
Pak Prabowo sebagai pelanjut dari pemerintahan Pak Jokowi dalam proses hilirisasi yang akan terus berjalan begitu. Jadi keberlanjutan itu keberlanjutan nggak bisa supaya nggak ekspor mentah gitu ya. Satu, nggak ekspor mentah, dan kedua juga kita bukan sekedar menjadi pasar dari produk-produk luar, kita juga punya mandirian begitu. Betul. Tapi Bang, tadi mendukung Prabowo gitu. Kembali lagi ke 98. Kembali lagi. Iya, boleh. Alasan utamanya apa Bang? Padahal kan dulu Abang tuh menentang. Loh, kita menentang pada masa waktu itu ya, kita berhadapan ya. Karena bagaimana juga yang kita hadapi juga bukan Pak Prabowo. Iya. Kita hadapi adalah Pak Harto, orang baru. Ya Pak Prabowo, Pak Wiranto, Pak Agung Gumelar, Pak Hendro Priyono, Pak Fakhrul Rozi, itu Pak Budi Gunawan, Kepala BIN dulu juga menjadi bagian dari Orde Baru semua kan, aparat kan. Ya kita berhadapan dengan mereka semua sebenarnya waktu itu ya. Alasan utamanya apa? Ya kita pada waktu tahun 98 udah 32 tahun udah baru berdiri. Sudah saatnya hari kekuasaannya mutlak terus-menerus nggak bisa diganti. Harus ada sistem demokrasi memberikan kesempatan bagi tokoh-tokoh baru, bagi pemimpin-pemimpin baru untuk melanjutkan perjuangan Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, maju dan berdaulat, ya kan? Gak bisa kita dalam sistem yang sama terus-menerus, harus ada demokratisasi, Heru ya. Jadi lagi pula kami sebagai sebuah generasi, kita nggak mau dong kita hanya menjadi generasi yang hilang dalam sejarah. Kita juga ingin menorehkan bahwa kami pada masanya menjawab panggilan sejarah atau melakukan perubahan di Indonesia. Pun hari ini 25 tahun setelahnya kita juga harus menjawab panggilan sejarah itu, ya kan? Dulu tahun 98 panggilan sejarah itu adalah seruan untuk kebebasan, memanggil kita untuk berjuang untuk kebebasan. Hari ini seruan kita adalah menjawab panggilan, menjawab seruan untuk keadilan dan kemajuan dan keberlanjutan. Ya itu semua kan keberlanjutan dari kebebasan ke keadilan, kemajuan itu harus suatu tarikan itu, ya. Jadi nggak bisa kita hanya bicara kebebasan tok tanpa keadilan, nggak bisa kita bicara keadilan tok tanpa kemajuan. Kebebasan tanpa keadilan hanya akan membuat yang kuat saja yang akan menang, dan itu pasti nggak banyak. Keadilan tanpa kemajuan kita mungkin akan rata-rata setara tapi terbelakang, kan nggak bisa. Ya setelah mengatasi kesenjangan kita harus sama-sama maju, bukan adil tapi nggak maju, ya percuma juga, gitu kan? Hanya memeratakan kemiskinan saja kan? Kesenjangannya akan tetap ada. Benar, memeratakan kesenjangan kita dengan luar negeri. Iya. Kita mungkin adil dalam luar negeri, kita orang sudah ke bulan, orang sudah ke planet Mars, ya kan? India merdekanya 3 tahun setelah kita. Cina sebagai rakyat Cina merdekanya 4 tahun setelah kita. Tapi teknologi mereka sudah ke Mars. Betul. Kita masih di sini-sini saja. Berkutat di sini. Berkutat di sini. Sementara harus menuju Indonesia maju. Iya, Indonesia maju dan kita ya apa ya? Akan sia-sia hidup kita kalau Indonesia gini-gini aja. Saya sebagai aktivis akan sia-sia, kamu sebagai pengusaha akan sia-sia, orang yang kuliah di PSD ambil ilmu macam-macam akan sia-sia. Sia-sia saja. Dan saya tidak mau mengkompromikan itu. Siapapun yang akan membuat Indonesia maju akan saya dukung, akan saya bersamai. Siapapun akan membuat Indonesia maju, siapapun akan membuat Indonesia lambat, akan saya tinggalkan. Siapapun yang akan membuat orang Indonesia membuat Indonesia berbalik, akan saya lawan. Ya, kira-kira gitu aja. Siapapun yang akan membawa Indonesia maju, akan saya kawani. Ya, siapapun yang akan melambatkan Indonesia maju, akan saya tinggalkan. Siapapun yang akan membuat Indonesia balik ke belakang akan saya lawan. Sesederhana itu. Bang, saya juga pernah baca menarik, Pak Prabowo sendiri kaget Abang mendukung dia. Itu boleh ceritain nggak detik-detik Abang pindah gitu dalam artian mendukung Pak Prabowo? Apakah misalnya menghubungi Pak Hasto sebagai sekjen PDIP, Bang, saya atau mendukung Pak Prabowo, atau detik-detik Abang saya mendukung gitu? Pak Hasim yang menghubungi Pak Hasim. Menghubungi Pak Hasim. Lewat seorang temannya menghubungi, kita ngobrol. Dan nggak ada bicara konsesi apapun. Tidak ada bicara jabatan, tidak bicara. Nggak ada. Sweetenernya nggak ada, Bang. Sweetenernya hanya kesamaan ide. Kesamaan ide. Saya baca bukunya Paradoks Indonesia. Kesamaan pemikiran bagi saya, kesamaan pemikiran itu jauh lebih berharga dari apapun.
Jadi nggak ada sweater, nggak ada. Tidak ada. Jabatan tertentu. Kita tidak berbicara itu. Kita tidak berbicara itu. Saya pernah lihat di berita juga, abang pernah hampir menjadi salah satu menteri di kementerian pas Jokowi. Haris Lantik. Oh udah lama sekali. Apakah ada omong-omongan itu, Bang? Oh enggak, tidak ada. Kita tidak bicara. Enggak, kita nggak bicara itu. Tapi kita bicara soal gagasan. Salah satu saya ketua Pak Prabowo, kita bicara tentang pertanian, kita bicara tentang desa pastinya ya. Kita bicara tentang program Pak Prabowo soal makan gratis, beliau sampaikan. Kita bicara juga soal geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi yang banyak mengalami perubahan akibat perang, akibat pandemi, ya, dan akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Kita bicarakan itu semua, dan itu kan menciptakan gejolak, menciptakan disruption, ya. Yang ini harus disikapi, bangsa Indonesia ini harus bersatu untuk menghadapi itu semua. Gitu. Tapi Bang Budiman juga sempat mau menjadi mediator sebelum diklat ke Pak Prabowo. Iya. Nah, itu gimana? Jadi memang pada waktu tanggal 18 Juli tahun 2023 saya ke Kertanegara. 18 Juli 2023. Saya punya personal mission, misi personal saya adalah bagaimana pengen kalau bisa Gerindra dan PD Perjuangan tidak dalam dua paket terpisah. Besok. Itu Pak Prabowo? Ya, untuk Pak Prabowo. Kita pengen karena dua-duanya pendukung Pak Jokowi dan kerja Pak Jokowi adalah kerja besar, rencana-rencana Pak Jokowi adalah rencana-rencana besar yang itu butuh waktu satu generasi untuk menuntaskan itu minimal. Satu generasi? Minimal. Ya? Nah, termasuk IKN ya berarti? Macam-macam ya, IKN ya, hilirisasi ya, digitalisasi ya, karbonisasi ya, konektivitas digital ya, pengembangan sumber daya manusia ya, pengembangan dan pemberdayaan desa. Itu nggak bisa cukup 1-2 periode kepemimpinan presiden. Dia butuh serial mungkin 4-5 presiden ke depan. Butuh 4-5 presiden ke depan, ya, atau 3 presiden lagi lah, untuk memastikan ini berlanjut terus. Tapi Pak Prabowo selesai pun harus orang yang satu garis. Kalau Anda potong di tengah jalan, itu sama seperti orang minum obat antibiotik. Jatahmu kamu harus habiskan 20 tablet, kemudian tablet ke-6 kamu berhenti. Harus sampai habis kan? Kalau antibiotik harus sampai habis. Kalau tidak sampai habis, itu nanti malah kita akan rentan kena penyakit. Ya kan? Resisten, betul. Nah, kalau agenda-agenda hilirisasi, digitalisasi, karbonisasi, kemudian konektivitas, pemberdayaan desa, pembangunan sumber daya manusia tidak diselesaikan, bangsa ini akan resisten pada kemajuan. Segala ide tentang kemajuan akan ditolak, segala ide akan kemajuan akan mental. Ini suatu malapetaka sejarah bagi bangsa Indonesia. Sehingga bukan diperlambat, malah dipercepat, harus diakselerate. Ya, maju melambat saja tidak cukup. Maju dengan speed yang sama saja tidak cukup. Terus maju dengan percepatan. Gitu kira-kira. Siap. Bang Budiman kan pernah menjadi anggota legislatif ya? Betul. 2 periode. 2 periode. Komisi berapa? Saya dari Komisi 2 dan Komisi 8. Dan salah satu inisiator undang-undang desa. Ya, kita dulu waktu saya pertama kali 2009 dicalonkan jadi DPR, saya membawa draft undang-undang desa sebagai bahan kampanye saya. Bahan kampanye. Nah, dan alhamdulillah terpilih ya? Terpilih, dan akhirnya karena saya terpilih saya harus membayar kepercayaan itu menggolkannya. Alhamdulillah, gol begitu. Dapat 70 triliun per tahun di sana. 70 triliun per tahun? Ya bertahap ya, tapi artinya rata-rata 1 miliar per tahun selama ini. Ya ada harapan nanti Pak Prabowo akan meningkatkan lagi, kira-kira begitu. Oh gitu, ya. Meningkatkan lagi ya, luar biasa. Berarti tanggapan abang terkait tentang misalnya kemarin kan sempat rame jabatan kepala desa diperpanjang. Kan abang salah satu yang menggolkan undang-undang desa, itu gimana Bang? Ya, karena desa ini agak berbeda dengan kabupaten kota maupun provinsi. Pembangunan di level kabupaten kota itu adalah pembangunan yang sifatnya sepenuhnya struktural. Iya. Sehingga sistem demokrasinya, sistem pemerintahannya, jalan pemerintahannya itu seperti standar demokrasi pada umumnya 4 tahun atau 5 tahun, 2 periode begitu. Desa adalah sebuah komunitas yang ada sebelum negara ini ada, yang ada sebelum kota itu ada.
yang sudah ada sebelum kabupaten itu ada, ya bahkan sebelum negara tadi saya katakan. Nah, desa ini ada sekelompok masyarakat yang hidup kekerabatan, paman, anak, cucu, menantu, segala macam itu kemudian lagi berkembang biak, membentuklah komunitas adat yang punya hak asal usul desa, sehingga interaksi antar masyarakatnya adalah interaksi sifatnya kultural, emosional, bahkan biologis ya, kerabatan. Nah, dalam masyarakat yang seperti ini, seluruh dinamikanya itu kalau diselesaikan dengan sekedar cara-cara prosedural hukum positif biasa nggak bisa, harus ada pendekatan kultural. Nah, ini tampak ketika terjadi proses pemilihan kepala desa, kemenangan atau kekalahan itu jauh lebih memberikan dampak emosional. Iya. Bahagianya sangat berlebihan, sedih dan marahnya juga. Iya. Sehingga seringkali di desa ini, waktu kemarin kita undang-undang desa kita minta perbedaan. Kalau di kabupaten kota sampai negara kan cuma 2 periode, desa harus 3 periode. Iya. Kalau di kabupaten kota, provinsi dan negara kan 5 tahun. Iya. Ini 6 tahun. Iya. Di dalam nyatanya kita lihat bahwa pemilihan kepala desa sekali lagi menimbulkan hal-hal yang secara emosional, akhirnya berkepanjangan tuh, kadang-kadang polarisasinya berkepanjangan karena urusannya dengan saudara sendiri, betul, implikasinya itu Bang, ketemu setiap hari di berita-berita betul. Nah, yang kalah bisa dendam dan seringkali 3 tahun setelah pemilihan itu belum tentu sembuh, sehingga 3 tahun pertama karena lingkungannya kan sama gaulnya ya, yang gua kalahin kemarin atau ngalahin gua kemarin, besoknya bisa ketemu di warung. Itu dia. Nanti malam bisa ketemu di masjid. Iya. Ya, besoknya bisa ketemu di gereja. Iya. Ketemu nih tiap hari nongkrong bareng, bertani bareng atau kira-kira gitu ya. Gak bisa tuh masuk gang ketemu lagi. Sehingga secara emosional itu justru akan susah disembuhkan. Sehingga seringkali dengan periode jabatan kepala desa 6 tahun, 3 tahun pertama belum tentu efektif kepala desa. 3 tahun pertama. Ya karena seringkali programnya tidak bisa jalan karena diboykot lah, ditolak lah oleh para pendukung kepala desa dikalahkan, yang kadang juga punya followers kan ya. Nah ini soal-soal seperti ini yang di level kabupaten, di level kota, level provinsi, level negara, it's okay karena jarang ketemu begitu ya, sehingga mudah lah untuk melakukan rekonsiliasi, mudah untuk duduk bareng begitu ya. Ya Pak Prabowo oke aja masih pemerintahan Pak Jokowi pada pemerintahan kedua. Di desa tidak semudah itu. Nah, saya kita berpikir kalau relatif 6 tahun, 3 tahun pertama rata-rata juga belum tentu sembuh, sakit hati politiknya tadi. Ya, bagaimana efektif? Kemudian si kepala desa itu harus menyiapkan untuk periode berikutnya, ya, dan politis lagi untuk pilkades berikutnya. Sehingga memang udah kita berpikir bagus juga hak keterpilihannya untuk bisa dipilih kembali kurangi. Tadi yang 3 kita kurangi 2 deh. 2. Kalau tadi 6 kali 3 18 tahun, kita kurangi 2 deh. Tapi jangka pemerintahnya kita jadikan 9. Toh sama-sama 18 tahun. Iya. Kesempatannya 18 tahun. 18 tahun betul. Tapi kemudian diperpanjang masa jabatannya, tapi jumlah bisa dipilih kembali dikurangi menjadi 2 kali. Kira-kira gitu. Karena ada situasi-situasi saya katakan tadi seperti yang di lapangannya seperti di lapangannya karena seperti yang kata di desa ini berbeda dari kota ya. Lebih emosional, lebih kultural, dan relasinya relasi kekeluargaan kerabat. Gitu. Jadi abang setuju dengan perpanjangan masa jabatan? Iya, dengan dikurangi masa periodenya kali tapi maksimal 18 tahun. Betul, kira-kira gitu. Cukup menarik abang ini menjelaskan mengenai desa gitu ya. Apakah mau menjadi menteri desa? Oh enggak, itu urusan presiden lah. Itu hak prerogatif ya? Itu hak prerogatif. Tapi kalau boleh disuruh milih kementerian mana? Kementerian mana? Kalau Pak Prabowo menang misalnya. Saya sih begini ya, kalau dapat kepala saya, ya alhamdulillah syukur ya. Tapi saya memang concern saya sampaikan kepada Pak Prabowo. Iya. Kemarin saya juga di acara di Pride saya bilang, saya itu ninggalin partai yang sudah 20 tahun saya masukin. Ninggalin partai yang kampanyenya sudah saya ikuti sejak kelas 6 SD. 6 SD? Kelas 6 SD saya ikut sampai PDI. Kelas 82 ya, kelas 6 SD. Saya cuma minta kompensasi satu dari Pak Prabowo. Lakukan transformasi. Desa? About Indonesia. All about Indonesia. Apa poin-poin transformasinya?
transformasi. Di-spill lah beberapa gitu kan. Dalam bidang semuanya sebenarnya kalau diperas satu aja, lakukan transformasi digital. Transformasi digital. Yes. Dalam pemerintahan. Literasi digital orang Indonesia masih kurang. Pasti kurang literasinya. Oke. Transformasi dalam pelayanan publik. Oh iya. Digital. Transformasi digital dalam iklim berusaha. Betul. Transformasi digital dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, dalam bidang pertanian. Ya, saya kira itu penting karena kita akan sudah masuk era baru. Apalagi setelah adanya pandemi, semua orang yang tadinya aktivitas digital hanya di kalangan kelas menengah tertentu. Betul. Dengan adanya pandemi, nelayan, orang desa pun dipaksa oleh pandemi untuk hidup dalam alam digital. Ya, ada migrasi besar-besaran seluruh umat manusia sedunia. Ya, apapun kelas sosial, apapun level pendidikan. Nah, karena itu pemerintah harus menyiapkan perangkat-perangkat hukum, harus menyediakan aturan-aturan yang memungkinkan ledakan partisipasi masyarakat dalam dunia digital di semua sektor. Ini harus dipimpin oleh negara supaya negara kemudian bisa menyusun strategi yang baik bahwa ledakan dan partisipasi ini nanti akan mengangkat Indonesia menjadi negara maju. Jadi itu saja komunikasi. Digitalisasi. Ya. Karena banyak pengusaha UMKM di daerah tuh kadang-kadang sinyalnya aja kurang bagus. Makanya tadi konektivitas penting. Betul. Connectivity harus dibangun konektivitas. Kalau dia misalnya mengurus perizinan itu saya dengar dari pengusaha UMKM yang di daerah-daerah yang sinyalnya masih belum Harus 5G lah semuanya. 5G. Kita masuk Kuningan ini udah 5G kan? Iya kan? Jangan cuma di sini ya. Iya makanya. Itu sampai desa-desa dong. Sampai desa lagi nih berarti. Iya, desa kan sudah punya dana ya. Benar. Itu yang digitalisasi. Benar. Sumber daya manusia desa Pak. Program Pak Prabowo untuk ngasih makan gratis bagi rakyat Indonesia dan susu dan bagi calon rakyat. Ya. Calon presiden lain hanya menjanjikan rakyat. Pak Prabowo bukan cuma rakyat, calon rakyat yang masih dalam kandungan pun sudah dipikirkan. Iya. Kita mau menyiapkan generasi yang cerdas, gitu. Ya, betul. Tadi kita banyak membahas desa dan ini ada pertanyaan tentang desa dari salah satu follower saya. Apa rencana ke depan untuk kemajuan desa-desa di Indonesia? Rencananya? Ya. Satu, desa harus punya kemandirian ekonomi dalam bentuk pembentukan BUMDes. BUMDes kan udah ada, usaha milik desa. Ya, Ya, artinya undang-undang. harus terus ditingkatkan. Oke. Capacity building, Ya, sumber daya manusia. Menciptakan entrepreneur baru di desa. Ya, sesuai dengan semangat Repnas. Betul. Jadi Repnas pun harus go to villages. Betul. Jadi harus ada program Repnas Ada ya? ke desa. Ya sudah. Mencetak pengusaha di desa. Nah itu, ya udah itu. Mencetak Cocok ya berarti ya, Pak? Cocok. Dua, jadi bukan cuma pengusaha saja tapi technopreneur, socio-technopreneur. Oke. Melalui BUMDes, Oke. operasi, UMKM. Pelatihan ya bang? Pelatihan, training, capacity building, marketing, juga inovasi Ya. pertanian, pendidikan, kesehatan. Saya kira Repnas harus bisa melakukan itu, harus ada di depan itu. Untuk itu ya Pak? Iya dong. Mengenai kemajuan desa di Indonesia ya. Kemudian ada kalau tanggapan dari Bang Budiman terkait undang-undang desa sendiri itu ada yang perlu direvisi? Tadi itu aja, periode itu. Periode aja itu ya? Yang lainnya tinggal laksanakan secara konsisten aja. Lainnya yang Tinggal sekarang? laksanakan. Terus tingkatkan dana desa dan tingkatkan sumber daya manusia, begitu. Kalau ada kepala-kepala desa yang ngambil dana desa itu bukan gimana? saja. Kita Masuk deh. Iya, tidak silakan APH bergerak. Nah ini bukan untuk kepala desa, ini untuk rakyat desa. Iya. Dan untuk Indonesia juga akan melahirkan entrepreneur, technopreneur, sociopreneur baru dari desa. Kamu akan menjadi bagian dari kelas menengah Indonesia nantinya. Iya. Nah, pertanyaan lagi bang. Bang Budiman, Pak Prabowo adalah bagian dari Orde Baru. Bahkan mempunyai hubungan keluarga dan menikmati hasil dari Orde Baru. Bagaimana meyakinkan pemilih, terutama pemilih muda, untuk supaya metode Orde Baru yang pernah dijalankan tidak digunakan oleh Pak Prabowo dalam pemerintahannya yang akan datang jika terpilih? Saya kira Pak Prabowo sudah melewati tes selama 25 tahun hidup di era reformasi dan menjalankan apa yang menjadi tugas-tugas seorang politisi di era demokrasi. Ya. Bikin partai. Gerindra. Ya, bikin partai. Ya. Artinya kenapa bikin partai ini penting? Itu artinya menunjukkan sinyal
saya siap ikut aturan demokrasi. Oke. Ikut pemilu. Cocok. Ikut pilpres. Kader-kader saya ikut pilkada. Kader-kader saya ikut pileg. Artinya kan ini suatu fasilitas yang diberikan oleh demokrasi, dinikmati. Saya kira meskipun Pak Prabowo bagian dari keluarga Pak Harto, Orde Baru, tapi popularitas selama dia menjadi bagian Orde Baru kalah jauh dibanding popularitas dia akibat demokrasi. Artinya sebenarnya demokrasi memberikan benefit lebih banyak bagi Pak Prabowo kalau kita bicara kepentingan ya kan. Di zaman Orde Baru mungkin belum tentu Pak Prabowo bisa jadi presiden, belum tentu loh. Ya belum tentu. Belum tentu. Ya belum tentu bisa presiden. Gak ada yang berani melawan Pak Harto kan. Ya udah. Artinya ketika beliau sudah mendapatkan benefit, pastinya beliau juga akan berterima kasih pada sistem demokrasi ini. Dan saya kan diskusi beliau, tidak ada terbersit sekalipun. Tidak ada, bahkan ingin membuat demokrasi yang sudah kita nikmati 25 tahun ini lebih berkualitas. Bukan sekedar prosedur demokrasinya, tapi isinya demokrasi. Substansinya demokrasi dalam bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Justru mau didorong, dari situ saya ketemu. Karena memang maunya saya setelah Indonesia bebas, setelah Indonesia demokratis, memang Indonesia harus adil. Dan kemudian setelah itu Indonesia harus maju. Nah, kita ketemu di situ saja. Nggak ada banyak babi ibu, kita ketemu di situ. Begitu. Jadi memang sudah dibuktikan sendiri oleh Pak Prabowo ya, bahwa bayang-bayang Orde Baru itu sudah kan. Saya kira Pak Prabowo tidak ada terbersit keinginan otoritas enggak. Tidak. Saya kira tidak. Bukan saya kira tidak, saya pastikan tidak. Apalagi dengan menggandeng Gibran kan? Enggak, dia tidak mengenai Gibran, tapi kemudian juga dengan yang lain juga. Banyak orang-orang yang dulu berjuang demokrasi bersama saya, juga bersama Pak Prabowo hari ini. Oh iya? Saya kira kita juga akan mengingatkan, dan nggak perlu diingatkan juga, karena Pak Prabowo juga tidak terbersit itu. Justru ingin membuat demokrasi ini berkualitas menjadi demokrasi sosial. Bukan semua demokrasi politik, demokrasi sosial, demokrasi ekonomi, gitu, kira-kira begitu. Kalau demokrasi ekonomi terhadap pengusaha-pengusaha itu apa Bang kira-kira? Misalnya apakah dipermudah perizinan, permudah kredit, dan untuk mendorong inovasi, saya kira perlu hak paten sebagai hasil inovasi, pengembangan ilmu pengetahuan teknologi menjadi sebuah pendorong bagi perbaikan produk. Itu kalau bisa menjadi agunan. Ya. Terus saya punya paten apa? Gitu. Udah jalan tuh Bang sekarang? Ya sudah, jalan kan. Paten merek jadi agunan. Iya kan, bagus. Bagus ya, lanjutkan ya. Kemudian Bang, kalau misalnya terkait sekarang kan kita lihat bahwa koalisinya gemuk nih, gitu kan? Koalisinya gemuk. Kemudian ada anggapan juga nih pemilih yang masih swing voters nih Bang, gitu. Teman-teman pengusaha lah. Kalau koalisinya gemuk, nanti bagi-bagi kursi gitu. Apakah nanti misalnya Pak Prabowo tidak jadi memperhatikan pengusaha-pengusaha sehingga yang ini adalah orang-orang partai misalnya begitu? Saya kira Pak Prabowo itu serahkan aja pada presiden terpilih, mudah-mudahan satu putaran sehingga kita bisa memurahkan biaya politik. Saya kira Pak Prabowo adalah orang yang tahu berterima kasih pada siapapun. Ya. Dan ingat Pak Prabowo juga adalah orang yang bisa menilai secara objektif. Walaupun dari partai itu saja ada orang partai yang punya kapasitas ya. Pada akhirnya penentu terakhir adalah Pak Prabowo. Antara partai yang sama 2-3 orang, beliau yang akan tahu mana yang paling bisa beliau angkat ke arah sesuai kebutuhan. Kita serahkan saja pada beliau. Gitu. Saya nggak ada kekhawatiran seperti itu. Pak Prabowo selalu dalam beberapa acara menghargai namanya talenta. Jadi pasti orang bertalenta, orang partai maupun non partai. Oh jadi memang orang yang terbaik di bidangnya? Iya, di bidangnya entah dia berpartai atau tidak berpartai. Saya pikir Pak Prabowo akan cukup objektif. Tanggapan tentang debat capres nih Bang, karena saya lihat di framing waktu debat capres live di KPU saat itu ya, yang masuk nih mukanya Bang Budiman Sujatmiko terus nih. Masa sih? Ada yang ketawa, bener Bang, sampai masuk meme-meme gitu, oh ini mimik mukanya Budiman Sujatmiko karena framingnya persis di belakang Pak Prabowo. Oh gitu ya. Tuh, bisa dilihat nanti mungkin gitu.
tanggapan tentang debat capres yang pertama kemarin gimana Bang? Saya kira Pak Prabowo ingin menempatkan forum debat capres itu dalam posisi yang sangat mulia. Kenapa mulia? Banyak alasan untuk menyebutkan itu forum debat yang sangat mulia. Itu adalah forum debat termahal di Indonesia. Iya. Yang biayanya puluhan triliun. Iya. Dan dari 270 juta lebih orang Indonesia hanya 3 orang yang boleh ada di situ. Anda boleh ikut debat di TV mana, Anda boleh debat di kampus mana, di tempat departemen kementerian atau perusahaan gede mana di Indonesia, you name it lah. Mau debat di kantor Lipo Group, mau debat di kantor Jarum, mau debat di ITB, di UGM, di UI, di mana pun Anda sebut. Mau ikut debat di Oxford, ikut debat di Cambridge, ikut debat di Harvard. Oke. Forum debat capres adalah biayanya puluhan triliun itu. Betul. Luar biasa ya. Hanya 3 orang yang boleh berdebat di situ. Masalahnya waktunya sedikit. Oke. Waktunya berapa jam aja, ya berapa menit per gitu ya. Jadi Pak Prabowo ingin memanfaatkan, mengoptimalkan waktu yang terbatas itu untuk mengatakan hal-hal yang paling esensial saja. Tidak ingin forum debat termahal di NKRI atau mungkin sesuatu yang termahal di dunia. Saya kira forum debat termahal di dunia itu adanya di Amerika Serikat dan di Indonesia. Oh ya? Ya, forum debat presiden. Oh, debatnya. Ya, forum debat presiden kan antara siapa kemarin? Trump lawan Joe Biden. Ya. Cuma termahal kan? Ya. Ya berapa puluh triliun tuh debat Amerika. Kedua di Indonesia. Ya kan? Setelah itu ya forum debatnya harganya jauh di bawah. Jadi Indonesia itu punya forum debat termahal di dunia kedua setelah Amerika Serikat. Di India tidak ada debat antara calon perdana menteri, kan nggak ada. Ya, jadi inti saya mengatakan gini, tapi waktu sedikit, jadi sangat berharga, setiap detik berharga. Betul. Pak Prabowo hanya ingin mengatakan hal substantif. Karena orang yang debat itu, baik Pak Prabowo, Mas Anies, Mas Ganjar, kalau nanti yang menang, bukan sedang menang debat, yang tujuan menang proses Pilpres. Itu adalah orang yang hasilnya itu ketika dia ngomong, dampaknya bisa untuk 200 juta orang. Ketika dia mengambil keputusan, ketika dia berpendapat, dampaknya bagi 270 juta orang. Ke dalam negeri, ke luar negeri, dampaknya bisa berdampak ke Singapura, bisa berdampak ke Australia, bisa berdampak ke Amerika, bisa berdampak ke Rusia, ke Inggris, dan segala macam. Bukan sekedar kalau salah ngomong kemudian nggak dapat S1, bukan sekedar itu kan, bukan sekedar kalau salah ngomong, bukan sekedar dapat gelar S3, enggak. Ini hasilnya itu, hasil apakah dapat investasi puluhan triliun, apakah dapat investasi ratusan triliun, apakah bisa ekspor puluhan triliun, apakah kemudian menghasilkan ribuan PhD, doktor dalam 2 tahun, itu semua. Jadi, tapi waktu debat sedikit, jadi setiap detik, setiap nanosekennya pun berharga. Pak Prabowo ingin mendapatkan debat dalam kemuliaan seperti itu. Tidak ingin isi debatnya sama dengan tweet war. Ya. Tidak ingin debat yang sangat mahal itu sama dengan isi orang ribut di WA group, enggak mau. Bahwa kalau yang lainnya ingin isinya seperti omongan di WA group atau tweet war, ya Anda kufur nikmat, Anda tidak bersyukur Anda tidak bersyukur bahwa Anda sudah terpilih dari 270 juta orang ada di situ. Betul. Anda nggak menghargai diri Anda sendiri. Gimana dapat ya itu kira-kira Pak Prabowo ingin sehingga isi Pak Prabowo adalah embracing, merangkul, mempersatukan. Ini adalah tantangan kita depan makin kompleks. Begitu kan? Kalau debat cawapres? Debat cawapres it goes without saying ya. Kalau diomongin malah nanti kemudian dikira sombong. Gitu ya. Ya apa statement dong nih Pak? Statementnya saya kira Erick Thohir aja menteri statement setelah debat cawapres. Ya saya kira Mas Gibran yang paling asik adalah membuktikan bahwa yang meremehkan kita itu salah. Itu momentum paling asik dalam hidup adalah membuktikan bahwa yang meremehkan kita salah. Itu adalah momentum paling asik dalam hidup ya. Kalau terkait kalau terkait singkatan-singkatan digunakan pada saat debat cawapres, menurut Bang Budiman? Bisa aja itu bagian dari sah-sah aja. Itu bagian dari seni berdebat. Benar. Seni berdebat.
Itu kan mengetes knowledge. Toh yang ditanyakan oleh Mas Gibran ada tentang ekonomi syariah. Caimin adalah dari partai yang bernuansa Islam, supposed to be understand better about that particular issue ya. Harusnya dia mengerti paham. Ya kalau ketika Mas Gibran tanya pada Caimin misalnya tentang apa? Tentang perkembangan generatif AI barangkali ya. Oke lah, itu betul-betul mengerjain atau betul ditanya itu. Ya. Dan ketika Mas Gibran tanya Pak Prof Mahfud tentang carbon capture, apa yang ditanyakan? Tentang proses hukum legislasi bagian pengaturannya. Karena Mas Gibran tahu Profesor Mahfud adalah ahli hukum. Kira-kira begitu. Ya kalau Mas Gibran tanya ke Profesor Mahfud tentang apa misalnya tentang investasi, saya kira ya nggak nyambung dengan Profesor Mahfud ya. Jadi sesuai kan pertanyaannya. Lagi pula juga temanya juga memungkinkan itu. Ya. Memungkinkan tentang regulasi segala macam. Itu bagian ekonomi. Carbon capture juga tentang bukan sekedar tentang ekologi, dia tentang ekonomi. Karena revenue bisa didapat banyak banget. Iya, itu tentang ekonomi itu, tentang revenue. Dan partainya bernuansa Islam itu juga syariah. Iya, yang ekonomi, yang syariah dan juga ekonomi green kan. Ini asal ekonomi, ini green ekonomi. Sama-sama ekonomi kok, ya kan? Bahwa kemudian pakai singkatan, oke, keberatan singkatan ini carbon capture bukan singkatan deh. Itu bahasa Inggris yang yang soal saya tahu lah. Iya. Apa itu capture? Jangan pula karena Profesor Mahfud orang hukum capture berarti nangkap dalam artian penangkapan itu kan bukan. Iya. Itu kan detaining ya. Iya. Carbon capture itu bukan singkatan. Ini bahasa Inggris. Oke? Kan Pak Mas Gibran tidak pakai istilah bahasa Portugis atau bahasa Yunani. Ya kan? Dan itu maksudnya bahasa Inggris. Inggris dan banyak orang harusnya lebih tahu ya Pak. Ya, apanya? Sobat gitu. Carbon capture sudah tentang ekonomi. Pada kata Pak Mahfud ada di tema nantinya tentang ekologi. Enggak, carbon capture selain ekologi dan ekonomi. Carbon capture kalau saya sebut adalah tentang oxygenomics. Untuk memastikan dunia tetap bernapas. Iya. Dunia tetap bernapas tapi nafasnya punya nilai ekonomi. Dan Indonesia harus memastikan dunia tetap bernapas segar. Untuk itu Indonesia harus mendapatkan manfaat ekonomi dari produksi karbon, ya kan? Oksigen, terus ya saya sebut oxygenomics. Oxygenomics. Tapi menarik memang dibaca Wapres kemarin kan tentang ekonomi ya. Dan ini Redmas kan juga sahabat Redmas banyak pengusaha gitu. Nah, saya mau menguliti sedikit mengenai dibaca Wapres kemarin tentang ekonomi terkait statement dari Cawapres Gibran terkait ini Bang, kenaikan pajak. Iya. Itu rame banget Bang di WA grup pengusaha. Abang mungkin bisa menyampaikan pandangan tentang yang pajak itu Bang. Tax ratio itu dalam pengertian ingin memastikan bahwa pendapatan rasio dari pajak naik bukan dengan menambah objek pajak, bukan dengan menaikkan pajak. Tapi memastikan bahwa pemasukan dari penerima negaranya itu sesuai dengan aturan saja. Karena selama ini banyak digelapkan, ada dikorupsi segala macam, ya. Jadi targetnya dinaikkan. Targetnya dinaikkan, bukan menaikkan jumlah pembayaran pajak pengusaha. Oke, jadi tax ratio-nya yang dinaikkan, bukan tax-nya ya. Kemudian juga membentuk badan penerimaan negara yang nanti akan dipisahkan dari Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai nanti akan dimasukkan ke situ, badan tersendiri. Iya betul. Dan itu memang sudah wacana beberapa tahun lalu. Sudah. Banyak hal yang sebenarnya sudah banyak dibicarakan tahunan seolah itu adalah salahnya Jokowi dan salahnya Prabowo. Contoh IKN. IKN itu adalah komitmen dari zaman Presiden Bung Karno. Seluruh presiden Indonesia tidak pernah mencabut komitmen itu. Betul. Bahwa Pak Jokowi yang berani memulainya, ya sudah. Saya sempat ada mau pindah ke Jonggol. Ada ke Jonggol zaman baru, ada ke Jonggol. Saya baca koran. Oh, kamu masih udah SMP kan udah sekolah aja. Jonggol terus mana ya Jonggol? Iya Jonggol. Bung Karno dulu di Palangkaraya. Kalimantan Tengah. Waktu ke Jonggol sempat. Bahwa Pak Jokowi melakukan dan sungguh-sungguh melakukan, menurut saya ya harus dihargai. Kalau bangsa ini tidak pernah menghargai keberanian dan terobosan, ya menurut saya kita tidak akan pernah menjadi
rasa yang inovatif. Gitu. Tapi Bang, kalau terkait investasi, Ya, gimana tuh investasi IKN Bang? Hah? Loh, Udah denger belum? Kan kemarin memang disebutkan kan ada padahal dari dalam negeri sudah ada. dua kan? Oke, udah ada. Kalau soal investasi luar negeri ya, alhamdulillah saya sebagai pribadi juga bertemu dengan beberapa pihak luar negeri yang tadi malam saya meeting juga, saya bicara tentang itu. Pengusaha dari investor dari luar? Ya, dari Eropa, dan mereka menarik dari perusahaan-perusahaan investment yang besar gitu, ngobrol kita bicara soal IKN. Kalau mereka juga tertarik pada pembangunan infrastruktur, ya saya bicara IKN juga, dan mudah-mudahan mulai Januari kita akan ngobrol-ngobrol, mereka akan ke Indonesia lagi. Artinya, oke, saya juga walaupun saya bukan pengusaha, tapi gatal pengusaha juga pengen ngobrol dengan saya juga. Iya dong, pasti. Walaupun saya bukan pengusaha ya. Apalagi kalau jadi menteri desa. Bang, pengusaha terkait lagi di debat cawapres itu dimunculkan mengenai pemilihan diplomat ataupun duta besar. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketua TKN saat ini yaitu Bang Rosan Ruslani adalah mantan duta besar Amerika Serikat Indonesia untuk Amerika Serikat. Ya, mantan duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat yang merupakan juga pengusaha, yang merupakan juga mantan ketua Kadin. Namun pada saat debat cawapres kemarin Bang, itu kan isu itu muncul lagi bahwa pemilihan diplomat ini lebih banyak unsur-unsur politik ketimbang unsur orang-orang yang memang mumpuni di bidang tersebut. Apalagi seperti kita ketahui bahwa misalnya untuk menduduki RI1, RI2 itu ada blessing tanda kutip dari misalnya United States ataupun China gitu kan. Nah, ya kan paham ya Bang ya. Dan di duta besar ataupun diplomat di negara-negara itu kadang-kadang kan banyak unsur-unsur politik ya Bang, ketimbang background pengusaha yang sebenarnya punya link di sana misalnya gitu Bang. Tanggapan Bang? Gini, duta besar itu jabatan politik. Betul. Dan pasti dan harus membawa kepentingan politik nasional di dunia internasional atau di negara tempat di mana dia ditugaskan. Jadi menarik pertanyaan tentang duta besar. Menurut saya, Indonesia harus mulai outward looking. Harus punya proyeksi ke dunia. Supaya Indonesia tidak sekedar menjadi proyeksinya dunia. Supaya kita tidak sekedar menjadi objek, tapi kita jadi subjek. Jadi menurut saya, unsur politik tetap penting di dalam pengertian bahwa dia membawa kepentingan politik nasional, mengerti politik, ngerti intelijen, dan ngerti bisnis. Tentu saja tidak harus ditempatkan di satu sosok duta besar, tapi squad of diplomatik yang menyertainya. Saya bahkan mengira, atau saya bahkan ingin nanti posisi duta besar itu harus sama pentingnya dengan menteri. Gitu Bang? Iya, karena nanti dia punya tugas-tugas. Sebagai negara yang mau maju, maka negara Indonesia harus outward looking. Dia harus bisa memetakan potensi pasar untuk produk-produk yang sudah dihilirisasi di Indonesia oleh pengusaha-pengusaha Indonesia. Dia harus memetakan pasar. Kita juga dipetakan kalau negara-negara itu Indonesia akan doyan handphone seperti apa, doyan TV seperti apa, laptop seperti apa kan? Nah, kenapa kita tidak bisa memetakan suatu saat baterai buatan Indonesia, electric vehicle, kendaraan listrik buatan Indonesia, ya, buatan teman-teman Rednas. Siapa kira-kira negara yang kebutuhan mobil listriknya berapa? Nah, duta besar itu harus ngasih laporan. Dia harus memetakan ekonomi, politik, bisnis, kebudayaan, apapun teknologi. Dan artinya dia harus dia perwakilan presiden Indonesia di negara itu. Presiden Indonesia di negara tersebut, Menteri Indonesia di negara tersebut. Dia adalah pimpinan pengusaha Indonesia di negara tersebut. Kepentingannya seperti itu, strategis sekali. Tapi kan banyak Bang, diplomat karir dari Kemenlu yang mau menuju jabatan dubes itu sendiri gitu. Jauhnya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Komplit aja gitu ya? Ya komplit aja, bebas aja. Karena kita tahu bahwa ada negara tertentu yang memang tidak sekedar butuh pendekatan profesional, tapi butuh pendekatan politis, pemahaman tentang itu semua. Kedekatan emosional juga kadang-kadang dibutuhkan juga. Kedekatan ideologis juga dibutuhkan juga. Harus whole package ya? Whole package ya. Kalau pandangan Abang berarti misalnya Amin satu putaran Prabowo menang gitu ya, kebebasan berpendapat sendiri nanti gimana kira-kira?
Saya kira nggak ada isu ya. Nggak ada isu. Saya kira itu bukan isu yang harus didebatin lagi, diomongkan lagi. Itu udah pakem utama dari demokrasi. Tetap akan ya. kayak seperti sekarang gitu ya Bang ya. Betul. Oke, siap. Nah, terus kemudian Bang, kalau misalnya Abang dihadapkan pada situasi bahwa misalnya 2 putaran gitu. Nah, ya kan? Kita main-main ini aja, berandai-andai, tapi mudah-mudahan 1 putaran aja Bang ya. Kemudian di putaran kedua ada yang saya dengar bahwa ini merapat ke sini, ini merapat ke sini. Kan udah mulai digoreng-goreng nih Bang. Ya, makin dekat kan, katanya ada kontrak politik kalau PS ini nanti Gibran di tahun keberapanya atau begitu-gitu Bang. Terus saya dengar tuh Bang, itu gimana tuh Bang? Nggak bener ya, nggak bener itu? Nggak bener, isu-isu aja itu. Tapi yang jelas sih kalau itu 2 putaran, kita bicara 2 putaran ya. Ya saya kira Pak Prabowo, Mas Gibran akan siap melakukan itu, dan kita akan bekerja untuk itu. Dan kita pastikan bahwa sebagian dari calon yang tidak masuk putaran kedua, pendukungnya akan bisa kita ambil. Oh gitu? Karena spektrum kayak Pak Prabowo waktu itu ya? Dari spektrum politik sebenarnya Pak Prabowo yang ada di posisi tengah. Sehingga sebenarnya bisa ambil dari yang satu, bisa ambil dari yang lain juga. Sebagian setidaknya seperti itu. Begitu. 1 dan 3 mungkin Bang. Apanya? Mengambil 1 dan lain. 1 dan 3. Ya, diambil suara sebagian untuk bisa mendukung Pak Prabowo gitu. Ya. Kan posisi Pak Prabowo di tengah. Gitu. Iya. Oke. Dari spektrum politik ya, dari segi aliran politiknya Pak Prabowo di tengah. Tapi ini flashback tadi, begitu Abang memutuskan mendukung Pak Prabowo, gimana dengan teman-teman di PDIP Bang? Karena langsung jadi headline, ada saya baca juga kawan jadi lawan, kemudian beberapa hari kemudian Ketua Umum PDIP Bu Megawati langsung memberikan statement, berharga banget ini Bang Budiman ternyata. Biasa aja sebenarnya, biasa saja karena ya itu dinamika politik ya. Sebagian orang PDI tanpa terus terang juga sebenarnya diam-diam setuju dengan saya nggak boleh sebut nama. Nggak boleh sebut, spill 2 inisial gitu. Setuju dengan itu gitu ya? Memahami lah setidaknya begitu. Tapi perasaan begitu tidak lama keluar surat pemecatan yang ditandatangani Ketum dan Sekjen tuh Bang Budi Pak gimana? Ya saya jawab pada waktu itu ya. Karena kan udah bertahun-tahun tadi juga idola Bung Karno. Pemecatan saya itu bagi saya hanya menghapus catatan administratif saja. Saya sebagai anggota partai. Tapi ideologically speaking, value, nilai-nilai politik, keyakinan, kultur, tradisi, cara berpikir, cara bekerja, cara berjuang, menurut saya tidak berubah dari dulu. Tetap sama. Saya sama. Tapi saya lihat ada komen-komen netizen, jangan-jangan Budiman ini ditaruh nih dari PDIP. Oh gitu ya. Saya tidak berkonsultasi pada siapapun, kecuali pada teman-teman dekat. Oh gitu? Nggak ada. Pada saat pemilihan itu? Oh tidak ada. Kita independen. Independen ya? Yang pikiran, nalar sendiri, hitungan analisis gitu. Gitu ya? Luar biasa. Jadi apapun, risikonya diterima gitu ya Bang ya? Iya. No hard feeling. Mungkin nggak balik lagi ke PDIP? Ya kita lihat aja nanti ya. Karena dalam tradisi PDI, aturan PDI, orang yang dipecat tuh berhak memberikan pidato pledoi dalam kongres berikutnya. Misalnya kongres berikutnya tahun 2025 ya. Bisa dipecat tahun 2011 atau tahun 2022 atau 2023 gitu. Maka pada kongres berikutnya berhak dia membuat pledoi di forum kongres. Pledoi bahwa saya tidak salah yang saya lakukan dan ketika diyakinkan saya bisa diterima kembali. Ada beberapa kasus seperti itu. Ada seperti itu. Kalau saya mau kembali ke PDI Perjuangan, ada jalurnya. Ada mekanisme. Atau kalau kemudian saya ke partai lain ya nggak ada urusan lagi kan. Tapi sekarang saya belum berpikir untuk ke partai politik manapun. Belum. Bisa saja gitu ya. Ya, kita fokusnya aja. Lagi pula kan saya juga tidak nyalek. Kenapa nyalek lagi Bang? Saya udah 2 periode ya, bagi saya 2 periode udah cukup, pengalaman 10 tahun udah cukup. Tidak lagi menantang. Sampai ke eksekutif mungkin ya. Apa duta besar? Karena saya berpikir, saya itu adalah orang yang tidak bisa ada di sebuah posisi lebih dari 2 periode. Oh gitu? Ya nggak bisa. Karena pasti udah jadi rutin. Betul.
dan udah jadi nyaman, terlalu mapan, dan kalau kayak gitu ya mungkin saya dapat kemapanan ekonomi, mungkin ya. Tapi saya tidak bisa menikmati. Dan memang sejak 2004 pemilihan presiden langsung itu 10 tahun ya eranya ya. Ya, SBY dengan partai. Ini kalau SBY udah soal kalau DPR kan terlalu bebas ya. Bisa dipilih kembali berkali-kali. Ini saya tidak memilih periode gitu. Bang, ada juga yang nanya nih Bang, dia mahasiswa salah satu kampus swasta di Jakarta, bahwa sekarang ini di kampusnya, sebut nggak ya kira-kira? Boleh? Nggak salah. Salah satu kampus swasta di Jakarta bahwa dia tuh mau ikut aksi misalnya Bang, kan abang aktivis kan. Nah, kemudian sekarang agak dipersulit oleh dosen dan kampus. Kenapa? Ya, nggak tahu sebabnya. Padahal salah satu kampus reformasi sih. Ya pokoknya misalnya nilainya atau apanya, itu ini berdasarkan pertanyaannya dia ya. Itu saya persisnya nggak tahu, intinya dia dipersulit oleh dosen maupun dekanat. Dibatasinya gimana ya dibatasinya? Tidak diperbolehkan untuk aksi Bang. Saya kira akan buruk, mungkin nanti kampus itu akan kehilangan calon-calon pemimpin. Gitu ya. Salah satu saat lahir pemimpin atau pemimpin adalah dia punya keberanian, risk taker. Berdemonstrasi itu adalah bagian dari belajar mengambil resiko. Menurut saya termasuk resiko ditangkap. Iya juga. Waktu itu Bang Budiman pernah kan? Ya rasanya gimana? Ya arti politik gitu. Apa rasanya Bang? Kanan politik gitu. Bangga sih. Bangga lah. Bangga maksudnya nggak ada tekanan gitu waktu itu. Ada tekanan pada waktu, tapi karena orang tua saya juga rela saja. Atau saya bukan ditangkap para korupsi. Iya. Kembali pada soal tadi. Salah satu ciri pemimpin adalah keberanian, bernyali. Sehingga kalau ingin melahirkan pemimpin, kampus itu akan rugi, akan kehilangan calon-calon pemimpin. Dokter kan dia bisa aktif di senat, dia aktif di diskusi, enggak. Resiko-resiko yang paling tinggi harus diambil oleh seorang pemimpin. Ya, harus. Resiko. Harus, nggak bisa. Apapun itu. Nah, kita nggak bisa melahirkan kepemimpinan dari sangkar emas. Kepemimpinan itu lahir, ada istilah baptism of fire, pembaptisan oleh api. Pembaptisan api, kira-kira gitu. Iya. Dan juga di zaman sekarang apa sih resikonya nggak ada loh. Iya ya. Ya, kampus itu makanya saya ini pertanyaan dari dia gitu kan. Saya juga kampusnya itu rugi nanti, nggak punya calon pemimpin. Betul. Contoh dong UGM. Itu UGM dari dulu rektornya selalu terbuka bagi demonstrasi. Nah sekarang banyak calon presiden dari UGM. Benar. Jokowi dari UGM. Iya. Kan di UGM itu dari dulu dari zaman Orde Baru, zaman sekuler di sana, rektornya selalu mendukung. Tidak pernah ada rektor yang pernah memberikan sanksi bagi mahasiswa supaya demo, nggak ada. Rektor itu selalu mendukung, bukan mendukung terbuka, artinya it's okay, nggak hati gitu. Dari dulu sampai sekarang. Oh pantesan ya. Berarti kayak kemarin UGM bikin poster Pak Jokowi itu. Itu sih. Kalau disebut alumnus UGM paling memalukan ya, belum pernah ada alumnus UGM yang jadi presiden. Kok disebut memalukan? Iya. Ya, itu namanya tidak bersyukur itu. Iya. Sebenarnya dia belum bisa membuktikan dia bisa jadi presiden kayak gitu. Enggak, artinya ada alumnus jadi presiden masa memalukan? Iya, harusnya bangga dong. Bangga dong. Karena UGM belum pernah ada Bapak Jokowi. Bang Budiman lulusan SMK? Saya seperti UGM tapi nggak sampai selesai. Saya terlalu nakal. Jadi. Kenapa nggak pilih lulusan yang UGM? Ya karena saya keluar aja. Kalau tetap berarti masuk di situ ya? Saya pernah kuliah di UGM tapi bukan sarjana dari sana. Oh. Ya, oke lah. Sarjana di luar ya? Inggris. S2-nya di luar juga. Jadi jago bahasa Inggris dong? Ya, sosok lah. Cukup bisa bahasa Inggris. Saya bisa bahasa Inggris, cukup tahu lah untuk bisa memahami apa itu carbon capture. Berarti kalau jago bahasa Inggris, kemudian mengerti desa, berarti menteri atau dubes? Wah, kalau suruh pilih dong. Urus saya Pak Prabowo lah. Karena saya kan presiden Pak Prabowo ya. Tapi kalau suruh pilih? Saya suruh pilih. Anak saya kuliah di luar negeri sih. Oh iya. Anak saya kuliah di luar negeri, tapi saya kelihatannya apapun yang bukan ada soal jabatan, kita harus benahi Indonesia ya. International politik begin at home ya. Politik internasional kita dimulai dari rumah kita sendiri, kita benahi rumah kita. Kalau saya lihat seperti itu. Seperti itu ya. Oke.
Sahabat Retnas, itu dia bincang-bincang kita dengan Budiman Sujatmiko. Terima kasih Bang, nggak berasa ternyata waktunya lama ya. nggak berasa justru. Oh iya, oke. Sampai ketemu di pelantikan nanti Bang. Terima kasih. Pelantikan presiden ya. Oktober Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oke, Thank you. sukses ya. Yuk.